sarwa ono ning taman juruk taman endah kuda Solo papan kreasi modolan mudi sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali sing tuwa-tuwa welinge aja nganti Sonora FM Part of KG Radio Network dibuka dengan satu lagu dari seorang seorang seniman perempuan ini ya, yang judulnya tadi Taman Juruk. Mungkin beberapa dari Anda sahabat Sonora sudah sempat mendengar ini, aduh kayaknya kenal nih. Nah, kalau misalnya untuk Anda yang sudah pernah mendengar salah satu lagu yang tadi baru saja diputarkan, hari ini sahabat Sonora di Pesona Indonesia dari pukul 14 hingga pukul 15 nanti kita akan kedatangan satu tamu spesial, seorang seniman perempuan ini ya. Dan untuk Pesona Indonesia di hari ini sahabat Sonora, di talk show hari ini adalah hasil kolaborasi Radio Sonora dengan Bentara Budaya. Kalau misalnya untuk Anda sahabat Sonora ini yang nonton langsung via streaming di YouTube pasti udah tahu siapa sih tamu kita. Tapi untuk Anda yang mungkin mendengarkan via streaming mungkin penasaran, aduh siapa ya. Sebelum kita kesana saya mau ngasih clue-nya dulu nih untuk Anda sahabat Sonora. Jadi tamu kita di siang hari ini adalah seorang seniman perempuan yang menggeluti dunia seni tradisi, yaitu musik tradisi Jawa, Nusantara dan juga keroncong. Kemudian clue lainnya nih sahabat Sonora, bisa dibilang juga kalau seniman yang satu ini dia seorang pesinden, tetapi juga piawai bernyanyi keroncong. Nah, tamu kita sudah senyum-senyum ini ya. Coba saya mau kasih clue lainnya lagi nih. Clue lainnya adalah seniman perempuan yang satu ini selain bisa pesinden juga bernyanyi keroncong, tapi ternyata pernah main film dan teater juga. Nah, untuk Anda mungkin yang udah ketebak siapa nih ya, langsung aja, gak usah panjang lebar, kita sambut aja. Selamat siang untuk Ibu El ya, atau yang dikenal Endah Laras, panggilannya Ibu El. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Sasa. Mbak Sesa. Mbak Sesa. Gimana nih, apa kabarnya? Kok kayaknya hari ini senang sekali nih, ada apa ini? Enggak, aku tadi tuh apa namanya deg-degan, kasih clue-nya apa? Harusnya tuh clue-nya gini toh. Orangnya ramping, langsing. Wow, sangat menggambarkan sekali ya Ibu El ya. Iya. Jadi kamu udah deg-degan. Jangan-jangan dibilangnya gitu, padahal ukurannya 3 kali lipat. Sesuai fakta kok, tenang aja, sesuai fakta. Clue-nya sesuai fakta biar ketebak gitu. Kalau misalnya tadi ngasihnya yang nggak benar, nggak ketebak nih, nggak selesai clue-nya sampai terakhir nanti. Iya betul. Aku takutnya orang-orang nebak aku tuh Syahrini gitu. Waduh, beda tipis sih. Dan baik Mbak. Nah ini sahabat Sonora, langsung kita kedatangan satu tamu spesial, Ibu El ini ya kalau akrabnya dipanggil ya, untuk Endah Laras yang untuk Anda sahabat Sonora pecinta keroncong pasti sering sudah familiar lah dengan nama Ibu Endah ini. Gimana nih Ibu El, kalau misalnya sekarang ini apa sih yang sedang dikerjakan, lagi ngapain aja sih? Ya ini kan kita kan masa-masa pandemi ya Mbak, udah setahun lebih. Memang kita melakukan kehidupan berkesenian itu tetap ada, tetap kita rintis terus, tetap kita lakukan terus. Tapi tentunya juga dengan segala keterbatasan. Tapi bagaimana keterbatasan kita ini bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Ya toh, nek kita itu cuman berdiam diri, sepi job, nggak tanggapan, nggak pentas, tapi sepi, mati kreativitas, ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa ya, jadi memang harus berinovasi ya, benar. Iya. Jadi di tengah pandemi ini kegiatannya ya seperti yang dilakukan oleh Sonora, mengundang untuk talk show virtual, terus tetap saya membuat lagu di awal-awal pandemi itu, lagu yang ada misinya edukasi, namanya Neng Omah Wae, di rumah aja gitu. Terus bikin lagu lagi juga, judulnya Kangen Konco, itu mengobati kayaknya kerinduan aku
bertemu dengan teman-teman seniman. Terus habis itu kemarin bulan apa Agustus apa berapa ya? Ya Agustus apa September itu aku kasih hadiah ulang tahun anakku Woro Mustiko dengan tak bikinkan lagu berjudul Kamboja. Nah Wow. terus baru aja kemarin itu ini selesai syuting film untuk apa namanya film aplikasi itu bersama Mas Indro Warkop dan Mas Doni Damara dan juga Mbak Clara gitu. Ya Luar tetap biasa. menyibukkan diri. Menyibukkan diri di tengah pandemi ini ya berarti ya. Iya. Ada aja inovasi-inovasi barunya. Memang multitalenta sekali tamu spesial kita di Pesona Indonesia siang hari ini, sahabat Sonora. Kalau tadi di awal dibuka dengan satu lagu Taman Juruk tadi ya. Kemudian juga diceritakan aktif juga nih, masih bermain film, masih bermain bersama dengan kolaborasi dengan seniman-seniman lainnya. Tapi kalau misalnya saya boleh nanya, kan ini sekarang Ibu El sudah menjadi seorang seniman lah seperti itu ya. Cita-citanya dulu apakah memang kepikiran jadi seorang seniman atau bahkan yang lain nih? Ya, persiapkan hati Anda, Mbak Sesa, untuk mendengar jawabannya. Berbeda ya? Dari kecil, saya jantungnya copot ya. Cita-cita dari kecil adalah menjadi seorang dokter. Oh, jadi dokter dulu malahan ya? Jadi dokter. Pokoknya dari dulu tuh kayaknya tuh impiannya tuh kayaknya kalau ditanya waktu masih kecil itu pasti jadi dokter, pilot, perawat, itu kan pasti kan kayak gitu. Tapi emang benar. Terus sampai SMA pun aku mengambil jurusan biologi. Oh, oke. Ya, terus tapi akhirnya ya sudah memang mungkin lebih kepada apa namanya darah seni yang dari keluarga besarku itu yang lebih menuntun aku ke dunia panggung. Tapi ya ternyata Tuhan itu maha baik. Jadi yang jadi dokter bukan emaknya tapi anaknya. Oh. Anak saya kuliah di Fakultas Kedokteran UNS ya gitu. Berarti dari manggilnya Mbak aja kali ya, karena masih muda nih, nggak seumuran juga kok. Ibu-ibu. Kan nggak ada yang tahu kebetulan sebenarnya kalau dia yang denger dari streaming, dari radio gitu ya. Tapi untuk Mbak El ini, untuk Mbak El bersaudara ada 3 ya atau berapa ini? Aku 4 bersaudara. 4 bersaudara. Anak pertama, terus yang kedua itu juga bergelut di berkesenian juga. Laki-laki, terus yang adikku yang kedua itu mungkin lebih familiar daripada aku, namanya Mbak Seruti Respati, itu juga nyanyi keroncong, sering kolaborasi dengan musisi jazz, terus juga ke panggung teater. Nah yang terakhir itu adalah Mbak Retno Mustisari, itu yang menjadi manajerku, tapi dia juga seorang musisi tradisi. Berarti 4 bersaudara, 4-4-nya masuk ke dunia seni ini ya, Mbak El ya? Dijerumuskan di dunia seni. Dijerumuskan. Tapi dulu waktu pertama kali nih memutuskan untuk kayaknya coba mulai masuk ke dunia seni. Apakah sempat kepikiran untuk di dunia seninya mau jadi apa, itu sempat kepikiran gak sih Mbak El? Sebenarnya enggak. Ketika dulu awalnya cita-cita jadi dokter itu kan hanya sekedar kalau ditanya orang gitu ya. Tapi memang dari kecil tuh aktivitas saya, rutinitas saya itu sudah diracunin oleh keluarga. Jadi ada tembang-tembang Jawa diperdengarkan tiap hari, terus pelatihan nari kita melihat tiap hari. Otomatis kan sudah dicekokin secara tidak langsung oleh orang tua, oleh orang tua. Tapi untuk memantapkan diri kepada kesenian tertentu tuh aku sama sekali tidak. Jadi ketika tradisi saya dapatkan dari kecil, kemudian saya hijrah ke Jakarta dari SMP sampai SMA, saya bertemu dengan musik modern, choir, paduan suara. Itu juga aku nggak bukan kok terus aku memantapkan diri di situ, tapi apa yang bertemu denganku saat itu saya pelajari, saya tekuni dengan serius, dan tidak ada kok ini lebih bagus daripada yang ini lebih istimewa daripada tradisi. Enggak. Jadi apa yang ada di hadapan hajar, pelajari dengan tekun dan serius. Dan ternyata semua itu saling berkesinambungan. Jadi ketika aku di panggung wayang, terus ketika di situ
menyanyikan lagu-lagu tapi dengan cara menyanyikannya seperti musik modern. Jadi kita bisa mengatur nafas, ini bisa ini. Jadi semua itu saling berkaitan. Jadi tidak ada ketika makanya ditanya, Laras kamu seorang penyanyi keroncong apa pesindan apa gimana? Aku nggak bisa jawab. Aku bilang saya adalah seorang seniman, saya tidak mau dikotak-kotakan. Karena Hajar aja ya. semua ada tempat di hati saya. Jadi ada keroncong, ada karawitan, ada musik modern, ada teater, ada film, ada ini. Jadi semua menjadi kayak Enda Laras lahir baru dengan campur sari-sarinya berkesenian gitu. Dihajar semua apa yang ada di depan ini ya Mbak El ya. Hajar aja. Tapi ya pokok. Oke, tapi Mbak El ini kayaknya masih banyak lagi nih yang mau kita kulik, sangat menginspirasi sekali dari cerita baru segmen pertama. Ini banyak sekali kata-kata mutiara, kata-kata inspiratif yang mungkin bisa dipetik oleh Sahabat Sonora. Tapi kita break dulu ya Mbak El ya, nanti kita akan ngobrol lagi. Boleh. Dan untuk Anda Sahabat Sonora tetap bersama kami di Pesona Indonesia. Gemilang seni pujaan, dosakah hamba mimpi berkasih dengan Tuhan. Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam, dosakah hamba memuja kau dalam mimpi. Tak mungkin kau terpetik daku, walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia 1001 malam. Dosakah hamba mimpi berkasih dengan Tuhan. Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosakah hamba memuja kau dalam mimpi. Hanya dalam mimpi. Aryati, di kau mawar di taman hayalku, tak mungkin di kau terpetik daku, walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia 1001 malam. Namun aku bahagia 1001 malam.
Aryati dibuka lagi dengan satu lagu. Aryati ini ya dinyanyikan oleh Mbak El langsung. Siang-siang dengerin keroncong ini aduh adem banget dengernya. Denger suara Mbak El langsung tuh aduh adem banget. Siang-siang hari ini lagi puasa jadi adem ini, gak kerasa lagi puasa di siang hari ini ya. Dan untuk Anda yang baru bergabung, sahabat Sonora, selamat datang di Pesona Indonesia. Dan untuk siang hari ini sampai pukul 15 nanti, tentunya Sonora, Radio Sonora ini ya berkolaborasi dengan Bentara Budaya dan menghadirkan seorang seniman perempuan, ada Mbak El, Mbak Endah Laras. Tadi di segmen pertama kita sudah cerita banyak, Mbak Endah juga sudah sharing-sharing banyak juga gimana sih awal mulanya seperti itu kan. Yang dulu ternyata cita-citanya adalah dokter, berubah haluannya jauh banget, sekarang malah jadi seorang seniman yang kalau katanya Mbak El ini bukan seorang pesindan, tapi semuanya aja, semua unsur seni itu masuk, hajar aja semuanya gitu ya tadi Mbak El ya? Betul, betul. Asalkan juga kita tetap harus konsisten, melakoni semua, mempelajari semua dengan konsisten, dengan tekun, dan tidak setengah-setengah. Jadi harus total. Ketika kita bertemu dengan keroncong, ya kita harus mengulik benar-benar apa itu keroncong di dalam keroncong, baik itu dalam seni tradisi, utamanya karawitan Jawa, atau bagaimana kita juga harus masuk dan harus sudah mempersiapkan ruang di hati kita. Kita belajar musik modern juga sama, ketika kita belajar kontemporer kita juga sama. Semua dilakukan dengan penuh, dengan semangat, dengan totalitas yang tinggi. Makanya akan menghasilkan sesuatu juga yang mungkin ya istimewa kalau kita benar-benar tekun dan giat dalam berlatih. Luar biasa sekali. Tapi saya jadi penasaran nih, sudah berapa tahun sih ini Mbak El berkecimpung di dunia seni ini, berapa tahun sih? Aku mulai dari balita, mulai dikenalkan langsung ya karena itu dari orang tua ya. Balita mulai memperkenalkan lewat tembang-tembang dolanan. Tapi yang benar-benar aku menghasilkan ya kan, mendapat dinobatkan sebagai penyanyi, itu menghasilkan uang itu dari tahun 95 setelah lulus SMA. Wah, tahun kelahirannya saya sadong berarti tuh. Ketika saya lahir, Mbak El malah sudah menghasilkan karya-karya berarti ya. Kan ketahuan toh, wis tua toh umure. Nggak bilang Mbak El, nggak bilang. Justru Mbak El yang menegaskan lagi. Iya, apa sih artinya umur ya? Yang penting kita tetap semangat dan berkarya. Itu dia, kembali kata-kata inspiratif dikeluarkan lagi nih oleh Mbak El langsung ya di Pesona Indonesia. Tapi Mbak El, ini tadi kan katanya tahun 95 akhirnya memutuskan untuk berkarya, mengeluarkan karya-karyanya lah. Hal apa sih, maksudnya ada kejadian apa nih? Apa yang pertama kali membuat akhirnya Mbak El ini untuk terjun itu apa? Apakah ada pengalaman lucu di balik sebelum Mbak El menjadi seperti seniman sekarang ini? Gimana? Ada ceritanya nggak di Mbak El? Dulu kan ini tahun 89 sampai 95 awal itu kan aneh anak Jakarta nih, anak Ciledug, anak Meruya gitu. Terus pulang kampung, mudik ke Solo dan memutuskan untuk pindah ke Solo. Nah di situ aku tuh cita-citanya tuh pengen kuliah gitu. Waktu itu namanya Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Nah ketika itu memang ada kejadian yang ini ya mungkin sudah diatur sama Gusti Allah. Ketika pindahan itu aku ada truk yang membawa barang-barang pulang itu. Dia dengar aku nyanyi di kamar mandi. Jadi aku kalau di kamar mandi kan selalu uro-uro menyanyikan bersenandung gitu. Nah kebetulan tembangnya itu adalah tembang langgam Jawa yang sangat populer, hampir semua tahu. Itu namanya Yening Tawangono Lintang. Nah setelah itu beliau itu ini menawarkan, ayo dong datang ke rumahnya mau hajatan, iringannya keroncong gitu. Wah, apaan, nggak bisa nih keroncong nih, masa anak Jakarta pulang-pulang mau denger keroncong kayak gitu kan, maksud itu masih belum kenal karena. Nah terus tiba-tiba dia bilang, ntar kalau nggak mau ke situ rumahku nggak tak angkut nih barang-barangnya. Dalam hati, paling dia juga bohong gitu, gitu. Nggak taunya bener 2 minggu itu aku dijemput untuk kehajatan supirnya itu, dan kemudian terus setelah dijemput terus aku lihat, wah enggak ya, keroncong ternyata asik banget, tidak sesuai ketika tak dengerin di dalam radio atau kaset saat itu. Jadi ketika aku lihat live itu kayak udah langsung merinding semua, udah kayak aku langsung jatuh cinta.
Dan ada kejadian lucunya, Apa itu? MC-nya kan nggak tahu. Saat itu aku cuma pakai t-shirt, jeans, pakai sneaker gitu aja. Dasarnya anak dari kota. Metropolitan ya Mbak El ya. Metropolitan. Nah, terus dia nggak tahu tuh, dia bilang, Mbak, besok ada acara nggak nih minggu depan nih, hari Minggu? Acara apaan gitu? Terus gabung ini pentas tak jawab gini, wah saya bukan penyanyi, saya bilang gitu. So, ayo toh Mbak gabung dengan grup keroncong namanya Purnama Karya saat itu. Terus akhirnya seru juga nih, kayaknya aku ketemu hal yang baru nih, hajar aja. Terus akhirnya aku terus bergabung dengan grup itu, memulai nyanyi keroncong, terus mulai berlatih, dan akhirnya keterusan lah sampai sekarang. Berawal dari supir truk. Jadi Iyo. bisa dibilang terima kasih kepada supir truk yang waktu itu mendengar Mbak El bernyanyi di kamar mandi ini ya. Yang menemukan bibit-bibit. Nah itu bibit-bibit unggul dari kamar mandi memang munculnya nih Mbak El ya. Iya. Tapi ketika Mbak El ini memutuskan untuk berkarya di dunia seni, sempat ditentang sama orang tua nggak sih nih Mbak El? Oh iya jelas, karena bapak saya itu adalah dalang yang sangat idealis. Jadi kayaknya tuh kayak nggak rela gitu ya, mungkin ya nggak rela kalau anaknya itu belajar sesuatu yang beda dengan jalur yang sudah dicekokin dari kecil gitu. Dan bahkan ketika SMA itu saya sudah mulai ikut kesenian tradisi, kesenian modern. Terus aku juga belajar yang lain. Akhirnya ketemu dengan keroncong, campur sari. Nah, terus habis itu sebentar, tolong dong. Ada penggemarnya langsung ya, penggemar Mbak El langsung ini ya. Nah, terus akhirnya terus memang ada sedikit pertentangan, tapi di masa-masa ketika Bapak sudah mau sowan Gusti, sudah mau meninggal, Bapak tuh akhirnya memaknai bahwa dengan keempat anak mempunyai jalur sendiri-sendiri itu akan membuat kita sangat kaya. Istilahnya aku sugih banget, aku tuh kaya banget ketika anakku bisa begini, yang satu begini, yang satu gini, dan semua saling melengkapi. Nah, itu adalah momen dimana keberagaman ini ternyata menjadi sesuatu yang sangat melengkapi. Sama-sama dari dunia seni tapi berbeda-beda, lebih beragam lagi, lebih banyak gitu ya Mbak El ya. Iya. Ya, gitu. Nanti kita sambung lagi Mbak El, tenang, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya kulik nih hari ini. Mumpung ada Mbak El gitu ya. Dan untuk Anda sahabat Sonora yang mungkin juga mau mengapresiasi setiap karya yang sudah dibuat Mbak El atau mau nanya-nanya langsung sama Mbak El, silahkan. Untuk Anda bisa langsung komen di YouTube ya, karena sekarang kita lagi streaming YouTube di Sonora FM. Atau Anda juga bisa langsung juga kirim ke WhatsApp kami di 0812 112 9200. Tetaplah bersama kami di Sonora Network. Anda masih di Pesona Indonesia dan di siang hari ini kolaborasi antara Sonora Network dengan Bentara Budaya dengan spesial tema Inspirasi Seniman Solo, dan secara khusus ini menghadirkan seorang seniman perempuan, Mbak El, Mbak Endah Laras tadi ya. Sudah 2 segmen di awal tadi bercerita panjang lebar, bercerita bagaimana sih awalnya seorang Mbak El ini bisa berkecimpung di dunia seni yang berawal dari supir truk di kamar mandi, bernyanyi di kamar mandi. Mungkin hal yang tidak kepikiran juga, tapi ternyata itu yang membawa Mbak El menjadi menjadi seorang seniman yang kita kenal sampai sekarang ini. Luar biasa sekali loh Mbak El, ini menginspirasi sekali loh. Hal-hal yang tidak terduga yang seperti ini yang mungkin orang jadi kepikiran, wah iya bener juga nih gitu. Jadi secara nggak langsung tuh memang nggak hanya Sesa aja sepertinya terinspirasi, tapi yang lainnya juga. Nah, kalau dari tadi Mbak El sudah banyak bercerita panjang lebar segala macam, dan ternyata bahkan sempat ditentang oleh kedua orang tua juga gitu ya, karena sudah didoktrin dari kecil kok jadinya
nggak sesuai nih dengan yang dari kecil nih. Nah, tapi ternyata dari Mbak El tetap bilang udah hajar aja terus, toh ujung-ujungnya juga semakin kaya nih, keluarganya jadi kaya akan dunia-dunia seni di dalamnya. Tapi Mbak El, ini sebelum kita lanjut lagi talk show-nya, saya mau ngucapin dulu selamat Hari Kartini nih. Kita masih di minggu-minggu terima Kartini, kasih, ya ya. kan? Jadi saya juga mengucapkan selamat Hari Kartini untuk semua pendengar radio Sonora, terus juga semua penikmat dari Bentara Budaya dan yang sudah melihat di YouTube channel Radio Sonora. Jadi selamat Hari Kartini, dan para perempuan-perempuan Indonesia ini saat ini adalah Kartini-Kartini pandemi yang sangat luar biasa, yang mendampingi putra dan keluarga dengan keterbatasan tapi tetap menghasilkan sesuatu yang yang penuh dengan sesuatu gitu. Terus berinovasi, terus Gini. kreatif ya, Mbak ya. Nah, ini adalah perempuan-perempuan yang hebat, Kartini-Kartini di tengah pandemi yang luar biasa. Selamat untuk semuanya. Tapi kalau dari Mbak El sendiri selama menjalani karir ini ya, dari tahun 95 hingga sekarang, sebenarnya ada hambatannya nggak sih nih Mbak El? Ada hambatan-hambatan yang ketemu pasti gitu, ini Mbak? banyak ditanya, ada suka dukanya, hambatannya itu pasti. Tapi saya melakukan ini semua itu, bahkan saya mengesampingkan yang namanya duka, karena saya melakukan ini semua itu dengan penuh penuh happy, penuh dengan perasaan yang gembira melakukan itu semua, walaupun mungkin ada rintangan sedikit, tapi saya melihat itu bukan hanya rintangan, tapi untuk menaikkan kelas kita. Istilahnya kadang kita berbentur ya masalah materi, atau kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan klien atau gimana. Itu menurutku bukan sebagai sebagai momok, tapi itu adalah sebagai cambuk untuk kita supaya tetap dinikmati, tetap dihargai, dan tetap dihargai karya-karya kita. Karena kalau kita mulus-mulus aja itu tetap aku rasa kita nggak ada pembanding gitu loh. Tetap cuma stuck di situ. Tapi kalau kita bertemu dengan sedikit hambatan, sedikit ini, terus ada orang yang tidak istilahnya kurang nih kerjamu hari ini, ini kayak gini. Nah, itu mungkin kita semakin semangat, dan bahkan rasa percaya diri, semangat sudah aku pupuk dari kecil. Dari kecil tuh ketika SD aja aku udah berangan-angan, aku besok itu akan menjadi seseorang, aku besok akan menjadi berguna, aku besok akan begini. Itu selalu ada, selalu semacam menjadi mantra dalam keseharian gitu. Dan kesampaian. Nah, itu mungkin yang harus dimiliki anak-anak sekarang ya, anak-anak sekarang. Padahal ruang itu sekarang digelar, mau lewat YouTube, mau apa, itu banyak sekali terbuka. Tapi kadang-kadang dia tidak memiliki optimis. Anak-anak sekarang tuh apa sedikit gitu, gue nggak bisa, aduh gimana ya, kok gue beda sama yang lain kayak gini. Jadi itunya dulu yang dia masukkan, tapi bukan aku harus bisa, aku harus belajar. Oh, ini di sini aku mentok, aku harus belajar dengan yang lain. Oh, di sini aku kurang maksimal, oh aku harus mengejar yang lain. Nah, itu yang jarang dimiliki anak-anak sekarang, karena semuanya serba instan. Apa-apa bisa, dia mau bikin apa semua bisa. Nah, itu mungkin yang harus anak-anak sekarang giatkan, itu adalah spirit semangat kita yang harus kita pupuk dari kecil. Gitu. Luar biasa sekali. Tapi sebenarnya dari Mbak El sendiri siapa sih? Apakah ada sosok yang menginspirasi sehingga menjadi seorang Mbak El yang sekarang kita kenal ini? Pasti adalah orang tua yang orang tua saya termasuk orang tua yang yang tegas, yang disiplin, terus tidak gampang istilahnya memuji anaknya, dan hampir akan marah besar kalau lihat dengar anaknya dipuji, karena kata bapak ibu saya itu adalah pujian itu kadang-kadang bikin kita terlena. Ya, pujian itu ya sebenarnya kalau sekarang itu tidak bisa diaplikasikan sekarang ya. Kalau mungkin anak saya sesuatu pasti kan, wah lu keren, wah kamu hebat, gini pasti naluri ibu kayak gitu. Tapi mungkin beda dengan bapak saya dulu. Jadi terus gue aja gila pujian, gini, gue belajar lagi, gini lagi. Tapi mungkin itu tidak berlaku untuk sekarang. Apalagi saya juga mengalami sebagai orang tua ya kan.
Nah, sosok itu adalah orang tua. Terus aku juga punya panutan divanya keroncong, itu jelas Ibu Hajah Waljinah. Dan bahkan betapa excitednya aku ketika tahun 96-an aku pertama kali bertemu dengan ibu, dan ibu melihat kok iki anak bocah remaja sing nyanyi keroncong wes jarian wes gelungan udah berkebaya kayak gitu, itu adalah menjadi suatu catatan buat Ibu Waljina untuk saya, karena saat itu orang berkebaya, penyanyi berkebaya itu hanya dilakukan penyanyi yang senior yang umurnya mungkin sekitar 35 40 dan kayak gitu, dan aku saat itu mencoba itu umurnya 18, jadi masih belasan muda tahun, sekali ya. ya makanya ibu sangat sampai sekarang masih terngiang-ngiang, masih ingat, oh kowe sing biyen kuwi ije istilahnya kasarane anak bau kencur tapi sudah bernyanyi dengan menggunakan kebaya. Nah itu mentorku ya dari Bu Wajina. Hingga menjadi seorang Mbak El sekarang yang mengeluarkan banyak karya-karyanya yang juga dinikmati nih sama sahabat Sonora. Karena dari tadi kita sepanjangan ngomong ini ya Mbak El, ternyata banyak juga loh sahabat Sonora ini yang ikut komentar di kolom chatnya di YouTube channel Sonora ini ya. Ini selamat siang untuk Yunanto Sutiastomo yang katanya sukses Mbak Endah, sukses juga untuk warungnya. Ada warung kayak ini Mbak El? Jadi aku baru buka warung ini belum ada 1 bulan. Nah tapi iseng-iseng berhadiah ternyata kok responnya banyak banget, ini malah bagus gitu di tengah pandemi ini. Terus supaya rumah juga rame, dan maksudnya rame itu tidak hanya keluarga saya tapi ada aktivitas jadi kayak lebih hidup. Terus itu aku buka warung bakmi Jowo, monggo pinara, bakmi laras rasanya Ibu Endah Laras. Langsung ya, langsung. Ini ada disuguhin Langsung juga. promo. Ada disuguhin lagu-lagu keroncongnya juga nih sambil makan bakmi Jawanya nggak nih, Iya, Mbak? jadi ketika bakmi itu kita buka itu iringannya ada dua, ada keroncong-keroncong tempo dulu dan juga ada karawitan-karawitan kelenengan ya lawas ya tempo dulu juga ya, soalnya wajah-wajah gue wajah-wajah tempo dulu, wajah jadul, wajah vintage. Nggak apa-apa. Tapi berarti ada warung ya sekarang juga masih ini rame ya di tengah pandemi gini tetepan ya Mbak El? Kalau dibilang rame-rame, tapi kita tetap harus memberlakukan protokol kesehatan ya, dan banyak juga yang tidak makan di tempat karena dipesan lewat online kayak begitu, dan mereka juga ini tahu, makanya sekarang juga kita nih lagi berjuang untuk supaya corona ini dan bubar gitu. Makanya kita tetap menjaga semua itu ya protokol kesehatan. Oke, menarik sekali nih kalau cerita-cerita bersama dengan Mbak El ini pasti, aduh kalau bisa jangan break. Tapi kita harus break dulu nih Mbak El. Kita break lagi. Nggak apa-apa ya, nanti ketemu lagi. Untuk Anda sahabat Sonora tenang aja, masih ada 1 segmen terakhir lagi. Jadi yang untuk Anda mau ikutan komen juga silahkan sampaikan komentar Anda, sampaikan apapun yang Anda ingin sampaikan ke Mbak El, silakan ke WhatsApp kami 081211292200, atau Anda juga bisa ikutan komen di YouTube channelnya Sonora FM. Kendeng
Segmen terakhir di Pesona Indonesia kembali dibuka dengan satu lagu yang dinyanyikan oleh Mbak El. Mbak El, ini kalau misalnya disuruh milih nih Mbak El, mau pilihannya adalah jadi pesinden, penyanyi keroncong, pemain film atau teater, milihnya yang mana nih? Atau ada seni lainnya yang bahkan mau dipilih sama Mbak El? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Semua punya ruang di hati saya. Kalau ditanya pengen jadi apa, ya jadi seniman yang baik, seniman yang berguna untuk semuanya. Itu aja. Wah, berarti semua seni itu masuk gitu ya, nggak bisa milih nih bahkan sampai Mbak Elin ya? Nggak bisa suruh jadi apa, nggak bisa. Ya jadi orang baik aja. Jadi orang baik aja. Kalau tadi Mbak El nggak bisa milih nih, kira-kira mau pilih antara pesinden atau penyanyi keroncong atau jadi pemain film. Ada nggak nih seni lainnya yang mungkin sekarang lagi digelutin oleh Mbak El? Apa ya? Aku musik udah, ini udah. Ya seni bermasak. Seni bermasak di rumah aja soalnya ya Mbak El ya? Iya, karena punya warung, ini adalah mencoba hal yang baru. Itu juga seni juga. Seni dalam olah rasa, ya kan? Olah rasa, cita rasa, ya itu yang baru digeluti. Wah, berarti pandemi ternyata memang susah ya kalau misalnya lagi ngobrol sama seorang seniman ini ya, meskipun di rumah aja ide-ide kreatifnya ini tetap ada gitu loh. Ada terus. Tetap harus ada gitu kan seorang seniman memang. Nah, kita balik lagi nih, masih ada sahabat Sonora juga yang ikut nyapa-nyapa ini ya Mbak El. Ini dari Jepri Ristiono katanya. Kalau tadi Mbak El kan sempat bilang cita-citanya dulu pengen jadi dokter. Nah, kalau katanya Jepri Ristiono sekarang juga masih jadi dokter kok, membuat canda tawa biar sehat. Wah, bener nih, jadi orang baik nih, pahalanya banyak sekali nih berarti Mbak El. Ya, amin. Kemudian juga ada selamat siang Hasbi Allah Junaidi, mantap keren ya katanya, ikut komentar juga ini. Terus ada yang nanya lagi nih, karena tadi Mbak El sempat promosi untuk warungnya ya. Ini PS Widodo katanya kagum dan heran kok bisa kreatif dan total. Warung mie-nya di mana nih Mbak? Buka cabang di Bekasi nggak? Katanya gitu. Coba mungkin bisa sekalian dijawab. Belum. Ini aku tetap di rumah. Di rumah aja, tapi nanti kalau progresnya bagus ya mungkin ada kemungkinan mau buka di tempat yang mungkin lebih mudah dijangkau. Ya siapa tahu mau ada yang mau franchise. Tuh, promosi lagi jadinya ya Mbak El ya. Iya gitu. Tapi selain warung, kalau tadi Mbak El bilang juga lagi mengembangkan warung bakmi Jowonya. Ada lagi nggak sih kegiatan lain atau mungkin ada grup yang sedang Mbak El kembangkan ini? Iya, itu aku kan ini kan grup yang tadi diperdengarkan itu namanya Brayat Endah Laras. Itu saat itu kita sedang persiapan untuk Ngayog Jazz tahun 2020 kemarin, ya kan, tapi diselenggarakan virtual. Nah, kemudian salah satu pengisinya dipercayakan oleh Brayat Endah Laras yang saya bangun, saya punyai grup ini. Nah, terus dan alhamdulillah juga salah satu karya dari kami yang lagu yang judulnya Ngayog Jazz itu akan dipakai untuk theme song Ngayog Jazz berikutnya. Wow, kayak gitu. Jadi aku senang banget, dan ini sementara kan juga belum bisa pentas-pentas, tapi kita dalam berkala itu tetap ada latihan, tetap ada ya kita main-main jam session kayak gitu supaya tidak lupa, tidak lemot ketika nanti sudah waktunya tiba kita harus tes, kita masih terngiang-ngiang garapnya gimana gitu ya. Oke. Terakhir nih mungkin dari Mbak Endah, mungkin ada yang ingin disampaikan, ada pesan untuk kaum muda yang sekarang lagi mungkin untuk passionnya apa ya, apa yang harus kulakukan nih mumpung aku masih muda. Silakan Mbak El. Ya, untuk para kaula muda, jangan takut, jangan malu untuk mencoba sesuatu hal yang baru, atau yang passion kalian itu di bidang apa, itu harus kamu geluti dengan tekun dan serius. Kalau ada peluang apa dan kira-kira kamu mau mencoba, mau belajar, why not? Seperti kata saya tadi, hajar aja. Nah, jangan takut, karena kalian itu sebenarnya lebih dimudahkan daripada zamannya Bu El. Sarana prasarana belajar juga bisa diunggah dimanapun
berada, bisa ada setiap saat, bisa dijangkau. Nah, sosial media juga sudah digelar, orang mau promo apa itu sudah bisa, zamannya Bu El dulu nggak ada. Tapi yang perlu kalian ingat, sesuatu itu tidak akan langgeng kalau semuanya itu cuma instan. Jadi kalian juga harus ngulik dengan tekun, dengan rajin, dengan belajar tidak pernah menyerah, bahkan sampai sekarang pun saya juga masih belajar. Intinya semua cuma satu kata, tekun, mau belajar. Nah, untuk anak-anak Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia, jangan lupa kalian memang belajar sejarah, tapi jangan lupa kalian juga harus mengukir sejarah yang nanti juga akan dipelajari di generasi-generasi berikutnya. Sejarah baru, sejarah yang istimewa, yang bagus, yang menginspirasi. Begitu. Luar biasa sekali. Mungkin bisa ditambahkan satu lagi kali ya untuk Mbak El, selain tadi jadi presiden, memberikan motivasi, seorang motivator mungkin ini bisa ya dibilang ya. Terima kasih Mbak El, sebelum kita tutup omongan ini, talk show hari ini, obrolan kita di siang hari ini, boleh dong kali ya nyanyi sedikit nih untuk sahabat Sonora? Boleh, nyanyi sedikit ya. Iya, silakan. Para pendengar radio Sonora, selalu optimis, semangat dan gembira. Semoga lekas usai virus corona, kita hadapi bersama, pasti akan bisa. Luar biasa. Terima kasih Mbak El sudah berbagi untuk Radio Sonora. Tetap sehat-sehat terus. Sukses untuk warungnya, sukses untuk rencana apapun yang akan dikerjakan ke depannya. Amin. Ketemu lagi Sukses ya. selalu untuk Sonora. Terima kasih Mbak El. Ketemu lagi di kesempatan lainnya.